nama saya Lispa dengan NIM 22044111519. Kelas 3M. Judul makalah yang saya ambil yaitu topologi jaringan. Bagi yang pertama yaitu topologi mesh. Topologi mesh merupakan sebuah jaringan komputer yang mana untuk bentuk koneksi antara perangkat komputer akan saling berhubungan secara langsung pada satu jaringan saja. Adapun komponen utama topologi mesh, komponen utama yang biasa dipakai dalam topologi jaringan mesh ini adalah digital cross connect atau DXC dengan satu atau lebih dari dua sinyal agregat dan tingkat cross connect atau koneksi persilangan yang bermacam pada level sinyal SDH. Berikutnya yaitu karakteristik topologi mesh. Topologi mesh memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, dalam topologi ini terdapat dua jenis topologi yang berbeda atau lebih, di mana semua menjadi satu kesatuan. Yang kedua, topologi ini memiliki karakteristik topologi asal yang membangunnya. Jika jaringannya terdiri dari topologi ring atau star, maka dalam topologi braid akan terdapat karakteristik kedua topologi tersebut. Yang berikut yaitu kelebihan topologi mesh. Yang pertama, mendeteksi kesalahan. Kedua, dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan. Tiga, tidak berpengaruh pada komputer. Keempat, pengiriman data lebih cepat. Adapun kekurangan topologi mesh yaitu proses instalasi rumit, biaya yang dikeluarkan lebih banyak, tidak bisa digunakan dalam sehari-hari. Dalam topologi mesh terdapat dua tipe, yaitu tipe full connected. Tipe full connected yaitu seluruh perangkat atau node dalam suatu jaringan saling terhubung antara satu dengan yang lain. Yang kedua yaitu tipe partial connected, adalah seluruh perangkat yang saling berhubungan hanya beberapa saja. Adapun ciri-ciri topologi mesh yaitu redundansi tinggi, kendalanya tinggi, kinerja tinggi, skalibilitas, keamanan tinggi, biaya tinggi, konfigurasi dan pemeliharaan rumit, fleksibilitas tinggi, dukungan pemulihan otomatis. Penggunaan topologi mesh. Penggunaan dari topologi mesh ini merupakan inovasi dalam menciptakan jaringan yang luas dan stabil tanpa repot menambahkan perangkat lain seperti range extender. Berbeda dengan range extender, teknologi mesh menggabungkan beberapa unit router berbentuk satu jaringan terpadu. Penggunaan router berteknologi mesh tidak akan merasakannya putus sambung pada perangkatnya ketika berpindah ruangan atau lantai. Contoh penerapan topologi mesh. Arsitektur mesh adalah langkah pertama menuju menyediakan biaya yang efektif dan dinamis. Jaringan bandwidth tinggi di daerah yang cukup, yang cakupan tertentu. Mesh arsitektur infrastruktur pada dasarnya jaringan router minus kabel antara node. Ini dibangun dari perangkat radio rekan yang tidak harus kabel ke port kabel seperti jalur akses WLAN tradisional atau AP lakukan. Mesh arsitektur menopang kekuatan sinyal dengan melanggar jarak yang jauh menjadi serangkaian pendek hop. Intermediate node tidak hanya meningkatkan sinyal, namun kooperatif
forwarding membuat keputusan berdasarkan pengetahuan mereka tentang jaringan, yaitu melakukan routing. Yang kedua yaitu topologi jaringan ring. Topologi ring merupakan suatu hal yang menjelaskan bagaimana unsur-unsur dasar penyusunan jaringan yang berupa node, link, stasiun saling terhubung secara geometris. Bisa disederhanakan, topologi merupakan berbagai cara menghubungkan jaringan komputer dalam skala tertentu untuk satu keperluan. Cara kerja jaringan ring itu setiap komputer terhubung ke komputer selanjutnya yang berada dalam rangkaian ring, dan yang berada dalam struktur rangkaian tersebut mengirim apa yang diterima dari komputer sebelumnya. Pesan-pesan ini mengalir melalui rangkaian ring dalam satu arah. Setiap komputer yang berada dalam rangkaian ini akan mengirimkan apa yang diterimanya dalam sistem jaringan yang aktif. Berikutnya yaitu ciri-ciri topologi ring. Pertama, teknologi IBM yang biasa dipasangkan dengan mesin IBM AS400. Yang kedua, menggunakan standar IEEE 802.5. Selanjutnya itu secara alur dan tata letak fisik alur jaringannya membentuk cincin. Selanjutnya itu setiap segmen dihubungkan dengan hub sentral, MSAU, atau multi-station access unit. Yang selanjutnya yaitu konektor AUI atau Attachment User Interface. Selanjutnya itu teknologi token asing untuk mengirimkan paket data dalam ring. Berikutnya yaitu jika komputer satu down maka data masih bisa mengalir. Terakhir, discontinue support. Adapun prinsip koneksi topologi ring adalah sebagai berikut. Pertama, menyelipkan data adalah proses di mana data dimasukkan ke dalam saluran transmisi oleh terminal pengirim setelah diberikan alamat dan bit-bit tambahan lainnya. Yang kedua, penerimaan data adalah proses ketika terminal yang dituju tidak mengambil data dari saluran, yaitu dengan cara membandingkan alamat yang ada pada paket data dengan alamat terminal itu sendiri. Apabila alamat tersebut sama, maka data kiriman disalin. Yang ketiga yaitu pemindahan data, yaitu proses di mana kiriman data diambil kembali oleh terminal pengirim karena tidak ada terminal yang menerimanya, atau mungkin akibat salah alamat. Jika data tidak diambil kembali, maka data ini akan berputar-putar dalam saluran. Pada jaringan bus, hal ini tidak akan terjadi karena kiriman akan diserap oleh terminator. 4. Pada hakikatnya, setiap terminal dalam jaringan cincin adalah repeater dan mampu melakukan ketiga fungsi dari topologi cincin. Sistem yang mengatur bagaimana komunikasi data berlangsung pada jaringan cincin sering disebut token ring. Kelebihan topologi ring: semua komputer mempunyai hak yang sama, yaitu bisa sebagai klien dan server serta tidak membutuhkan kendali pusat. Menghubungkan secara langsung dua perangkat dalam jaringan. Identifikasi kerusakan mudah karena sinyal data selalu bergerak lurus dari perangkat pengiriman sampai perangkat tujuan.
Aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau dari kanan ke server. Dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena aliran data dapat bergerak ke kiri atau ke kanan. Waktu untuk mengakses data lebih optimal karena siklus rangkaian transmisi jaringan berada dalam jalur satu arah. Dari segi ekonomis, skematik topologi ring lebih hemat biaya karena penggunaan kabel yang diperlukan tidak membutuhkan terlalu banyak kabel, dan dari segi efisiensi tata letak, rangkaian layout kabel sangat sederhana dan mudah dikembangkan sesuai keperluan. Kekurangan topologi ring: sulit ketika menambah komputer atau mengurangi komputer, karena semua komputer harus diset ulang pengaturan jaringannya. Kedua, karena siklus jaringan melibatkan semua komputer yang saling terhubung satu sama lain. Apabila komputer yang satu rusak atau bermasalah, maka akan berdampak fatal secara keseluruhan terhadap kondisi jaringan. Kepadatan lalu lintas jaringan atau traffic network yang tinggi menyebabkan rentan terhadap kerusakan jaringan. 4. Kegagalan satu terminal atau repeater akan memutuskan komunikasi ke semua terminal. 5. Pemasangan terminal baru menyebabkan gangguan terhadap jaringan karena terminal baru harus mengenal dan menghubungkan dengan kedua terminal tantangannya. Ketiga, topologi jaringan star. Topologi star merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konferensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Masing-masing bar workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hub switch. Intinya, topologi ini menggunakan hub switch untuk menghubungkan dari komputer satu ke komputer yang lain. Hub atau switch berfungsi untuk menerima sinyal-sinyal dari komputer dan meneruskan ke semua komputer yang berhubungan dengan switch. Topologi jaringan star termasuk topologi jaringan dengan biaya menengah. Karakteristik topologi star: setiap node berkomunikasi secara langsung dengan sentral node. Traffic data mengalir dari node ke sentral node dan kembali lagi. Mudah dikembangkan karena setiap node hanya memiliki kabel yang langsung terhubung ke sentral node. Jika terjadi kerusakan pada salah satu node, maka hanya pada node tersebut yang terganggu tanpa menggunakan jaringan lain. Terakhir, dapat digunakan kabel lower karena hanya menghandle satu traffic node dan biasanya menggunakan kabel UTP. Kelebihan topologi star: kerusakan pada satu saluran hanya akan mengaruhi jaringan pada saluran tersebut dan stasiun yang tepat. 2. Tingkat keamanan termasuk tinggi. 3. Tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. Kemudian penambahan dan pengurangan stasiun dapat dilakukan dengan mudah. Akses kontrol terpusat. Kemudian deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan pengelolaan jaringan. Terakhir, paling fleksibel. Adapun ukuran topologi star yaitu jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh rangkaian akan berhenti. 2. Boros dalam pemakaian kabel. 3. Hub jadi elemen kritis karena kontrol terpusat. Yang keempat, peran hub sangat sensitif sehingga ketika terdapat masalah dengan hub, maka jaringan tersebut akan down. Kemudian jaringan tergantung pada terminal pusat. Jika menggunakan switch dan lalu lintas data padat dapat menyebabkan jaringan lambat. Kemudian biaya jaringan lebih mahal daripada bus atau ring. Selanjutnya itu topologi jaringan tree. Topologi tree atau topologi pohon ini sebenarnya merupakan sebuah gabungan antar sistem yang terdapat pada topologi bus dan topologi star. Hal ini karena sistem penghubung yang terdapat pada topologi tree ini bertingkat seperti sistem penghubungan yang dimiliki oleh topologi star. Cara kerja topologi tree:
Cara kerja dari topologi tree ini akan berbentuk dalam sebuah jaringan komputer yang menggunakan sistem pohon bercabang. Topologi tree ini mempunyai sistem yang bertingkat di mana penggunaannya digunakan sebagai media interkoneksi antar sentral, di mana dalam interkoneksi tersebut terdapat hierarki yang berbeda. Karakteristik topologi tree. Topologi tree atau topologi daun ini mempunyai karakteristik yang didapatkan dari kombinasi dari kedua topologi di dalamnya, topologi star dan topologi bus. Yang terdapat pada karakteristik topologi tree ini akan menjadikan setiap komputer yang dihubungkan ke hub selanjutnya, hubungan hub tersebut akan diteruskan ke hub lain yang berperan sebagai jalur tulang punggung. Kumpulan perangkat dari topologi star akan dihubungkan ke dalam satu topologi yang berperan sebagai jalur tulang punggung atau lebih dikenal dengan backbone. Kelebihan topologi tree: mudah mengembangkan menjadi jaringan luas, mudahnya mendeteksi kerusakan atau kesalahan, manajemen data yang baik. Terakhir yaitu topologi bus. Topologi bus yaitu jenis dari topologi di jaringan komputer yang memakai kabel tunggal sebagai media transfernya atau memakai kabel pusat sebagai tempat yang mana seluruh klien server terhubung. Pengertian lain dari topologi bus yaitu jenis topologi yang memakai kabel tunggal sebagai media transfernya, yang mana semua klien yang memakai topologi ini akan saling terhubung ke server. Fungsi topologi bus. Fungsi dari topologi bus adalah serupa dengan fungsi topologi jaringan lainnya, yaitu menyambungkan dua atau lebih komputer supaya bisa berkomunikasi untuk saling menukar data. Adapun ciri-ciri topologi bus yaitu: pertama, merupakan teknologi lama yang disambungkan dengan satu kabel dalam satu baris. 2. Tidak memerlukan peralatan aktif untuk menyambungkan terminal atau komputer. 3. Setiap komputer tidak tersambung dengan komputer lain secara langsung, tetapi tersambung dengan kabel tunggal yang merupakan media transmisinya. 4. Kabel tunggal tersebut adalah jalur yang akan dilewati oleh data. 5. Seringkali pada bagian ujung kabel utama terpasang terminator yang berfungsi untuk menghentikan sinyal agar tidak berbalik ke sisi ujung lain. 6. Ujung kabel dipasang konektor 50 ohm. 7. Apabila kabel putus, maka komputer lain tidak bisa berkomunikasi. 8. Sulit mengidentifikasi masalah yang muncul. 9. Dukungan teknologi sudah tidak ada atau discontinuous support. Adapun karakteristik topologi bus yaitu: proses instalasi jaringan bisa dilaksanakan dengan ringan. 2. Adanya kabel utama yang fungsinya sebagai pusat lalu lintas data setiap node. 3. Setiap node akan disambungkan secara serial dan ujung kabel utama akan dipasang terminator untuk menutupnya. 4. Biaya yang digunakan untuk membangun topologi bus lebih murah. 5. Paket data yang terkirim akan sering mengalami persimpangan dalam satu kabel. 6. Membutuhkan konektor BNC atau konektor di setiap kartu jaringan. 7. Sering kali terjadi kepadatan lalu lintas data di kabel utama. Terakhir, jika terjadi kerusakan di salah satu node, maka jaringan akan down atau lemah. Cara kerja topologi bus. Cara kerja dari topologi bus sebenarnya sangat sederhana, yaitu menghubungkan dari server lalu dibagikan dengan menggunakan sambungan bus. Bus di sini adalah penghubung antar ujung kabel dalam suatu jaringan komputer. Jadi, pada setiap sambungan akan mempunyai bus sebagai penghubung atau konektor. Pada ujung atau akhir dari konektor, maka ditutup dengan sebuah komponen yang disebut dengan terminator. Kelebihan dan kekurangan topologi bus.
pertama, irit kabel karena menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya sehingga terpusat. 2. Instalasi tergolong cukup mudah karena layout yang cukup simpel. 3. Mudah untuk dikembangkan karena jika akan menambahkan klien manapun, server tidak akan mengganggu komputer lain. 4. Kecepatan pengiriman data yang tinggi. 5. Irit biaya karena irit kabel. Adapun kelemahan topologi bus yaitu jika terjadi kesalahan dapat mengganggu komputer lain yang terhubung dengan kabel utama. Kedua, sulitnya melakukan perawatan jaringan jika skalanya besar. Ketiga, karena menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya, maka lalu lintas data cukup padat. 4. Jika kabel utama mengalami gangguan, maka seluruh komputer yang terhubung dengan jaringan pun akan mengalami gangguan. 5. Dibutuhkannya repeater untuk memperkuat sinyal jika jaraknya jauh. 6. Sering terjadi tabrakan data. Demikian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.